Kita akan mengerjakan soal nomor 2 ya. Contoh soal nomor 2 yang pada prinsipnya hampir sama dengan soal nomor 1, kecuali ada faktor keausan ya pada soal nomor 2. Dan tentu angkanya berbeda ya. Oke, yang pertama adalah kita menggunakan persamaan daya sama dengan torsi dikalikan dengan omega ya. Sama dengan torsi tentu sama dengan WT dikalikan R atau D per 2, D pitch bagi 2 ya. Ini WT kalikan D pitch kali 2. Ini torsi kalikan omega ya. Atau kita bisa menuliskan kalau begitu kita bisa menuliskan WT sama dengan 2 kalikan dayanya dibagi dengan dP kalikan omega ya. dP sama dengan modul sama dengan D bagi jumlah gigi, atau dP sama dengan jumlah gigi kali modul. Ya, ini kita bisa menuliskannya. Daya kemudian dP-nya kita ganti dengan jumlah gigi. Ini bukan torsi di sini ya, ini mungkin saya tulis torsi saja. Ini jumlah gigi TET ya, dikalikan modul, yaitu sama dengan dP kalikan omega. Oke, sehingga kita bisa mencari WT-nya ya dalam hal ini, yaitu kita tulis di sini WT sama dengan 2, dayanya 50 HP. 50 HP kita jadikan watt 746 watt. 1 HP. Terus kemudian watt itu sama dengan Newton meter per second ya. Watt ini cuma konversi saja. Terus kemudian kita jadikan kilogram ya. 1 kilogram itu sama dengan 9,81 Newton ya. Nah, terus kemudian kalau modulnya biarkan dalam meter saja ya, ini ya berarti modulnya nanti dalam meter. Terus kita bagi dibagi dengan jumlah giginya 16, kemudian dikalikan modul, omeganya dari soal tadi berapa? Omeganya adalah 750 RPM, tapi 750 revolution per menit. Ya, ini 1 menit 60 detik. Ya, revolusinya harus dijadikan 2 pi radian 1 revolution ya. Ya, ini mungkin WT-nya dipindah ya.
posisinya. Nah, WT sama dengan ya. Oke, kalau tinggal angkanya saja yaitu 2 kali 50 ya, kali 746 ya, kalikan 60 ya. Kemudian kali dibagi, pembaginya 16 dulu aja lah. 16 kalikan modul, kemudian dikalikan 750 kalikan 2pi dikalikan 9,81. Ya, modulnya dalam meter sehingga menghilangkan meternya di Newton meter ini ya. Newtonnya hilang, wattnya hilang, HP-nya hilang, menit hilang, second sepersecond di bawah ini penyebut dihilangkan dengan sepersecond di pembilang, menitnya hilang, revolution hilang, tinggal radian, radian tanpa dimensi, tinggal kilogram ya. Ya, catatan modulnya dalam meter ini sama seperti sebelumnya. Ini kalau kita hitung sama dengan 6,05146 ya dibagi modul ya. Ya, modul kilogram mungkin harus dikasih catatan ya, modulnya dalam meter ya. Oke, WT-nya sudah kita peroleh ya. Kemudian kita mungkin kita ganti warnanya ya. YP sama dengan faktor bentuk Lewis 0,154 dikurangi 0,912 jumlah giginya dari pinion 16 ya. Ini akan sama dengan 0,097. ya. Terus maka sigma pinion dikalikan faktor bentuk Lewis pinion sama dengan 1100 kg per cm² dikalikan dengan 0,097 sama dengan 106,7 kg per cm². Kalau mau dijadikan meter biar SI semua karena modulnya dalam meter ya boleh ya, tapi ini dalam sekarang ini karena kita cuma ngecek pilih yang mana ya, biarkan satuannya dalam kilogram per cm². Kemudian Y-gear-nya ya 0,154 dikurangi 0,912, tentu jumlah gear-nya adalah perbandingan kecepatannya ya. 16 kalikan 3,5 ya. Ini kalau dihitung sama dengan 0,1377 ya. Ini kalau kita hitung
sigma gear kalikan faktor bentuk untuk gear. Sigma gearnya adalah 600 kg per cm kuadrat kalikan faktor bentuknya 0,1377 sama dengan 82,629. Nah, satuannya kilogram per cm kuadrat. Dan karena yang lebih kecil adalah gearnya, ya kita pilih ini. Nah, kita pilih gearnya sebagai dasar desain ya. Gear sebagai dasar desain ya. Oke. Berikutnya ya kita mempertimbangkan faktor dinamis CV ya. Kalau faktor CV yaitu mungkin kita tulis ya sama dengan 5 dibagi 5 ditambah kecepatan ya. Perhatikan di sini kecepatannya untuk gear yang berpasangan ya itu sama ya. Baik untuk gear maupun pinion ya. Yang sudah ada angkanya ya pinionnya ya, kita pakai angkanya dari pinion. Oke. Nanti saya jelaskan kenapa kok sama ya. 5 plus tentu saja sama dengan omega kecepatan sudut ya dari pinion ya dikalikan dengan ya, diameter dibagi 2 ya, dikalikan R ya atau diameter dibagi 2 ya. Oke. Jadi kalau untuk gear yang berpasangan ya, kecil kemudian gear yang besar ya, yang selalu sama itu kan WT-nya ya. Yang sama adalah WT, gaya tangensial yang ditransmisikan sebenarnya gaya normal pada giginya ya, dan kemudian aksi sama dengan reaksi, ya kan? Maka arahnya berlawanan gitu saja, dan komponen gaya normalnya ya, tegak lurus terhadap center line-nya ini, ya, ke sana dan ke sana ya, yang tegak lurus ini, komponennya itu disebut WT. Oleh karena itu, WT-nya baik untuk roda gigi kecil dan roda gigi besar juga sama ya. Demikian juga kecepatan V-nya ya. Kecepatan di sini yang pada gigi kecil maupun besar tentu sama ya. Ini kecepatan translasi loh atau tangensialnya ya. Kalau kecepatan putarnya ini lebih kecil ya. Tetapi kan omeganya berarti lebih besar ya, diameternya lebih kecil. Ya. Dan perbandingan kecepatan sudutnya sama dengan perbandingan diameternya ya. Semakin kecil diameternya dia semakin semakin besar kecepatan putarnya yang di sini ya. Oleh karena itu ya V-nya tentu sama ya. Ya, sehingga kita boleh memakai punyanya pinion untuk faktor kecepatan. Karena sama, kita boleh memakai punyanya gear ya. Dan kalau kita lihat di soal ya, yang sudah ada angkanya ya, gearnya, pinionnya. Meskipun dasar desainnya adalah gear, tapi untuk CV-nya kita bisa memakai punyanya pinion dan punyanya gear. Dan karena yang lebih ada angkanya, yang sudah ada angkanya adalah punyanya pinion, ya kita pakai punyanya pinion. Nanti kita kerjakan dengan gear hasilnya sama ya, coba ya nanti.
Oke, maka ini kalau dimasukkan angkanya ya, kita bikin menjadi gini dulu, setengah, kemudian omega, D-nya adalah sama dengan jumlah gigi dikalikan modul ya. Jumlah gigi dikalikan modul pinyon ini. Nah, 5. Oke. Sehingga sama dengan CV-nya ya, 5 kalikan setengah kalikan 750 putaran per menit. Nah, kemudian dikalikan 2pi radian per 1 putaran. Ya, kemudian 1 menit dibagi dengan 60 second ya. Oke. Ini 5. Ya. Dikali ini omega ya, belum dikalikan D, belum dikalikan T, jumlah giginya. Jumlah giginya adalah untuk 16 ya, jumlah giginya pinyon 16 dikalikan modul ya. Oke, ini modulnya dalam meter ya, berarti ini satuannya ini enggak, radian hilang, revolution hilang, menit hilang, berarti meter per second ya. Dan ingat CV persamaan K dibagi K plus fungsi V ini harus dalam meter per second. Ini sudah sesuai ya, sudah dalam meter per second. 5 ditambah kok dikali. Ya, 5 ditambah ini ya. Oke, ini kalau dimasukkan angkanya ya, akan sama dengan 5 ditambah ya 628,319 kalikan modul dalam meter. Nah, ini 5. Oke, berarti CV-nya sudah ketemu ya. Maka ya kita bisa menerapkan persamaan apa itu? Persamaan Lewis, ya kan? Yaitu ya, WT-nya kita tulis WT-nya WT ya, sama dengan nanti ya, sama dengan CV persamaan Lewis, kemudian dikalikan sigma dari gear, ya kan? Kemudian dikalikan B, ya, kemudian dikalikan pitch, ya, kemudian dikalikan dengan faktor bentuk Lewis Y ya. Tinggal kita masukkan WT-nya adalah ya, 6,05,146 ini dibagi ya, dengan modul ya, ini dalam kilogram sama dengan
CV-nya 5, dibagi 5 plus 628,319 kalikan modul. Ya. Sigma gear-nya ya, adalah 600 kilogram per sentimeter ya, kilogram per sentimeter kuadrat. Ya ini kita jadikan meter ya berarti 100 cm 1 meter ya. cm. Nah, dibagi 1 meter, 1 kan ini, kuadrat. Ya. Terus, kemudian dikalikan B-nya. B-nya sama dengan 12 kali modul. Ya kan? Modulnya adalah meter. 12 kali modul. Ya. Terus, kemudian pitch-nya sama dengan pi kali modul, ya kan? Pitch-nya sama dengan pi dikalikan modul. Ya. Terus faktor bentuk YG ini tentu untuk gear yang kita sudah cek di sini tadi, ya, yaitu 0,1 kalikan 0,1377 ya. Maka ini menjadi modul kuadrat ya, persamaannya. Ya. Terus kemudian ini pindah ke sana. Ya, ini modul angka 3 ya. Berarti ini 6,05146. Ya, ini sudah dalam kilogram semua ya. Ini meter kuadrat per meter kuadrat, modulnya meter saling menghilangkan, berarti ini kilogram semua ya. Berarti sudah sesuai satuannya ya. Ini dikalikan 5 ditambah 628,319 modul ya. Ya, sama dengan 5 kali 600 kalikan 100 kuadrat kalikan 12 kalikan pi ya, dikalikan 0,1377 modul angka 3 ya. Ya, karena ini sepermodul menjadi pembilang, ini modulnya ada 3 pangkat 3 ya. Oke. Begitu ya, kalau dihitung ini tentu saja ya, ini pindah ke sana ya, menjadi persamaan pangkat 3 seperti biasanya ya. Ini kalau saya pindah ke sana menjadi min ya. Ya, berarti yang ada di depan ini dikalikan pangkat 3, kemudian 6,05146 dikalikan 628,319 pangkat 1, terus kemudian ini 5 kali 6 itu ya 30 lah. Oke. Maka ya, kalau angkanya
kita kalikan ya, akan ketemu 15 ya. 5 7 5 11 88 ya, modul pangkat 3 ya. Kemudian dikurangi 600 dikalikan 6,0 itu sama dengan 3.802 ya, kalikan 2, 4, 3 kalikan modul ya, terus dikurangi 6,0546 kali 5 ya 30, sekian, yaitu 30,257. Ini sama dengan 0 ya. Dan kita mencarinya dengan menggunakan iterasi dengan bantuan Excel seperti sebelumnya. Ini adalah ya Excel kita ya, yang semuanya dihitung ya berdasarkan rumus-rumus yang sudah dipaparkan ya sebelumnya di sini. Ya, ini yaitu bagaimana menghitung WT dan sebagainya ya. Semuanya didasarkan pada persamaan yang dijelaskan ini ya. Nah, kemudian kita memperoleh koefisien pangkat 3-nya, koefisien pangkat 1, modul pangkat 1, dan konstantanya ya. Ya, itu seperti yang kita peroleh di sini ya. Oke, semuanya ada di sini. Ini untuk pangkat 3-nya, ini pangkat 1-nya, dan ini konstantanya ya. Kemudian kita bisa mengakses yang sama dengan 0 ya. Ya, berarti ini harganya di situ atau lebih dari 0,7 mili ya intinya. Terus kemudian ini sebenarnya grafik pangkat 3 ya, mungkin nggak kelihatan sekarang bentuknya karena ini pas di bagian yang di ujung sebelah kanan ya. Mungkin kalau kita ubah ya di sini mulai misalnya min 10 mili gitu. Ya, ini kan 10 mili itu ya. Ya, kelihatan kan? Ini grafik pangkat 3 ya. Tapi yang negatif ini kan nggak mungkin ya. Tidak ada nilai modul negatif ya, adanya positif. Oleh karena itu kita mulai dari 0. Ya, nggak kelihatan bahwa dia merupakan grafik pangkat 3 ya, seperti pangkat 2 saja ini. Oke, nah sekarang kita mulai dari 0,007 ya, untuk mencari harga tepatnya berapa. Nah, paling tidak 3 angka koma di belakangnya begitu. Ini kemudian kita tambah incrementnya. Ya, kelihatan ini 0,71 ya. Kemudian incrementnya ini kita tingkatkan 0-nya. Ya, ini 0,717. Ya, ini 0-nya kita tingkatkan. Ya, ini 0,7175. Sampai 3 angka di belakang koma ya. Kemudian ini kita tambah 0-nya. Ya. Ya, ini 0,71754 ya, sekitar itulah. Ya, maka kita memperoleh modulnya 0,07154. Sini ya, maka kita peroleh modul, bentar,
Maka diperoleh di sini harganya modul aku nggak mau modul lalu sensitif ya. Modul ya sama dengan 0,00754 ya, atau meter ini ya, sama dengan 7,154 mm ya. Maka kita pilih ya modul standarnya. Ya, 0,7 nggak ada ya, adanya 6 dan ini standar India ya. Kalau pakai JIS pun ya antara 6 dan 8 ya. Ya, ini 0, ini milimeter kan. Ya, 7,154 mm ya. Berarti kita masukkan untuk modul, kita pilih 8 ya. Nanti kita cek ya. Yang 6-nya seharusnya 8 masuk, yang 6-nya enggak ya. Tentu kalau kita milih modul yang besar ya 10, 12, hitungan kekuatan ya masuk, tetapi terlalu kuat ya. Artinya harganya mahal akhirnya. Dengan apa? Dengan modul yang terlalu besar ya, maka harganya berarti mahal. Oke. Ya. Maka kita pilih ya. Ini tadi modulnya dipilih. Sekarang dipilih ya. Modulnya sama dengan 8 mm ya. Besaran-besaran yang lain B sama dengan 12 kalikan modul sama dengan 96 ya. Milimeter. Terus kemudian diameter pitch diameter pinion sama dengan jumlah gigi dikalikan modul. Jumlah giginya sama dengan 16. Ya, kemudian modulnya 8 mm. Sama dengan 48 tambah 80, 128 mm. Terus kemudian digir ya sama dengan jumlah giginya adalah 3,5 kali ya. 3,5 kalikan T dikalikan modul sama dengan 3,5 kalikan 16 kalikan 8 mm, atau jumlah giginya sama dengan 3,5 kali 16, berapa itu? 56 ya. 56 kali 8 sama dengan 448 mm ya. Kita sudah punya semuanya ya, kita tinggal kita cek ya. Untuk modul sama dengan 8, maka CV-nya kita boleh pakai pinion maupun pakai gear, hasilnya sama. Ya, sama dengan 5 ditambah ya, 628,3 dikalikan 0,008 ya.
ini 5, ya, ini akan sama dengan 0,4987 CV-nya. Pitch-nya sama dengan pi dikalikan modul. Ya, sama dengan 8 pi. Ini 8 mm ya, tapi kalau mau dijadikan meter ya 0,008 kalikan pi dalam meter ini. Oke. Ya, tinggal memasukkan saja WT, ya, WT-nya. Nah, kita harus evaluasi untuk pinion ya. Ya, pinion, ya, YP sama dengan 0,154 dikurangi 0,912, jumlah giginya 16, sama dengan 0,097. Nah, WT-nya sama dengan 6,05146 dibagi modul, ya, di dalam kilogram ya, sama dengan ya 6,05146 0,008 meter ya, kilogram. Ini sama dengan 756,433 kilogram ya. Ya, ini tentu saja lebih kecil dari punyanya bahan ya, tegangan bahan pinion yang bisa dipikul yaitu 1100 kg per cm². Ya. Sekarang untuk gear, untuk gearnya ya, YP sama dengan 0,154 dikurangi 0,912 bagi 16 kali 3,5 ya. Ya. Oke. Sama dengan 0,135. Ya. Oke, maka WT-nya sama dengan WT-nya sama dengan 6, untuk gear sudah ya. Terus kemudian sigmanya WT, kemudian mestinya kita cek sigmanya ya, ini belum, ini sorry ini tergesa-gesa ini ya, ini belum tegangannya ya, kan masih kilogram, sorry. Salah semua ya. Ya, WT sama dengan sekian kilogram. Ya, sigma ya, sama dengan
Ya, pembaginya dulu lah, kita tulis panjang ya. Yaitu CV 0,4987, kemudian kita kalikan kita menggunakan persamaan Lewis ya, yaitu mana persamaan Lewis ya, ini ya, kita menggunakan persamaan Lewis ini, maka sigma sama dengan WT kita bagi dengan B kalikan pitch, kan ada semua ya, terus dikalikan Y ya. Oke, WT-nya tadi sudah dihitung ya. WT sama dengan ini 756,433, terus dibagi apa tadi, WT dibagi B ya, B-nya 96, kita jadikan sentimeter saja. Nah, WT bagi B, kemudian dibagi pitch sama dengan Pi kali modul, kalikan Pi kali modulnya 8 mili, kita jadikan senti saja, 0,8 mili, 0,8 ya, 0,8 ya, sentimeter kan ini ya. Oke, ini pitch-nya, terus kemudian Y kalikan Y. Y-nya adalah Y pinion 0,097. 0,097 ya. Nah, ini kilogram yang sini. Ya, sama dengan ini kalau dihitung ya 648 130 kilogram per sentimeter persegi. Ini lebih kecil daripada 1100 kilogram per sentimeter bahannya pinion ya. Oke, dengan cara yang sama ya kita evaluasi untuk gear ya. Ya, YP sama dengan 0,154 dikurangi 0,912 dibagi 16 kalikan 3,5 ya. Sama dengan ya, 0,135 ya. Ini coba agak ragu-ragu saya dengan ini. Kita cek dulu ya untuk gearnya, angkanya. Inilah ya perhitungan kita dengan Excel ya. Ini tadi WT sudah, VCV, pitch-nya ya, terus kemudian B ya, ini kita masukkan modulnya 8 ya, maka YP-nya ini sudah tadi dan 648 ya. Sekarang YG-nya ini 0,138, ini yang tadi ragu karena
Tadi sepertinya saya mengalihkan 3 ya, dengan 16, bukan 3,5. Oke, berarti YP-nya adalah 0,138 ya. Oke, mari kembali ke sini lagi. Ini bukan 135. 0,138 ini ya. Oke, YP sama dengan itu. Terus kita bisa menghitung sigmanya ya. Sigma sama dengan WT dibagi dengan CV ya, 0,49 ini ya. Ya kan? Sigma dibagi CV 0,4987 terus dikalikan 9,6 cm. Ya, ini adalah persamaan ini ya. Ya, ini persamaan Lewis ya. Sigma G sama dengan WT bagi CV kali B ya. B-nya sama dengan 12 modul. Maka 12 modul 12 kalikan 8, 96 mm atau 9,6 cm. Terus kemudian pitch kali modul, pitch sama dengan pi kali modul ya. Pi kali kita jadikan milimeter, 0,8 jadikan sentimeter, terus Y, faktor bentuk Lewis, ya, adalah 0,138 ya, 0,138 ya. CV-nya sama, ini yang ini lupa ya. Ini CV-nya belum ditulis. 0,4987 kalikan ya, gitu ya. Ini pendapatannya benar karena tadi kita sudah lihat di Excel-nya tadi ya. Ya. Terus ini WT. WT-nya sama kan? WT-nya adalah 756,433 kilogram ya. Maka tegangan yang terjadi adalah 465,522 kilogram per sentimeter persegi, masih lebih kecil dari tegangan bahan ya yang diizinkan untuk bahan, yaitu 600 kg per sentimeter persegi ya. Sekarang kita menerapkan hal yang sama ya untuk modul sama dengan 6 mm dan seharusnya dia nanti harus lebih besar ini ya. Kalau kita pakai yang 6 mm ya. Caranya sama seperti ini dan kita tinggal memasukkan saja di Excel, nanti B-nya 12 kali modul mengikuti, DP-nya mengikuti, DG-nya mengikuti, CV-nya tentu tetap berbeda ya karena ini modulnya adalah 0,006 ya, berubah. Oke, tapi Excel kita sudah mengakomodasi itu semua ya. Ya, ini kita tinggal ganti 6
Ya, sisanya mengikuti. Ini B-nya, DP, DG, V, CV-nya berubah ya. CV-nya menjadi 0,57. Yang tadi berapa ya? 0,4987 menjadi berubah. Ya, karena modulnya berubah. Dan kalau kita cek, ya ini lebih besar dari tegangan pinionnya. Karena 1300, ini 1100 yang diizinkan. Demikian juga untuk gearnya juga melebihi tegangan yang diizinkan untuk bahan gear ya. Sehingga kita sudah benar ya kalau memilih modulnya 8. Karena kalau kita memilih 6 di bawahnya ya tidak kuat. Kalau kita memilih modul di atasnya lagi 10 terlalu kuat ya. Ya. Oleh karena itu ya ini yang 8 yang paling benar. Oke. Terus kemudian berikutnya kita mempertimbangkan faktor keausan ya. Ini kita sudah menghitung ya dengan Excel ya, tapi kita coba mendemonstrasikan di slide kita ya. Ya. Sekarang kita meninjau wear faktor. Ya, seharusnya faktor keausannya jauh lebih besar daripada faktor kekuatannya ya. Maka FES yang diketahui sama dengan 12.000 kilogram, ini berdasar kekerasannya bahan ya. Maka kita peroleh ya, karena roda giginya eksternal, maka Q sama dengan ya, 2 kalikan rasio, faktor rasionya adalah kecepatan, rasio kecepatan 3,5 dibagi 1 ditambah 3,5 ya, sama dengan 1,556. Q-nya ya ini bisa dilihat dari sini. Ya, untuk roda gigi eksternal Q sama dengan 2 VR dibagi VR plus 1 ya. Untuk roda gigi internal min 1 ya penyebutnya. Atau kalau dalam jumlah gigi bisa seperti rumus yang kanan ini ya. Nanti sama hasilnya. Kemudian load factor adalah Fs ini ada ya. Nilainya 1,4 ada. Sin P ada ya. Ya, kita tidak ada informasi tentang sudut tekannya itu ya. Ya. Tetapi ya dari ini, dari hubungan faktor Lewis 0,154 dikurangi 0,912. Kita lihat faktor Lewis. Ya. Terus ini ya, itu adalah 20% ya. Involute. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan ya, sudutnya sama dengan 20 derajat, bukan 20% ya. Oke. Jika itu yang kita pakai, maka kita bisa menghitung sekarang. Ya. Itu K sama dengan FES kuadrat ya, kalikan sin 20 derajat itu dibagi 1,4 ya. Kita lihat di sini. Nah, ya kan? Terus kemudian dikalikan dengan
modulus elastis pinion ditambah seper modulus elastis gear ya. Semua sudah ada datanya, yaitu 2 kali 10 pangkat 6 dan 1 kali 10 pangkat 6. Nah, ini kita bisa seper 2 kali 10 pangkat 6 ya, kilogram per sentimeter. Terus ditambah seper 1 kali 10 pangkat 6 kilogram per sentimeter ya. Ya, tinggal memasukkan angkanya saja. FES-nya 12.000 ya tadi, 12.000 kilogram per sentimeter kuadrat. Ini dikuadratkan, sin 20 dibagi 1,4, ini dikalikan seper 2 kalikan 10 pangkat 6 ya, kilogram per sentimeter kuadrat ditambah seper 1 kali 10 pangkat 6 kilogram per sentimeter kuadrat. Ini hilang ya, karena ini kuadrat tinggal satuannya kilogram per sentimeter kuadrat. Ya, ketemu K-nya sama dengan 52,769 kilogram per sentimeter kuadrat. Oke, maka wear resistance-nya itu sama dengan ya, diameter pitch ya, dikalikan B, kemudian dikalikan Q, kalikan K ya. Kita tadi sudah memilih 8 mm ya. Maka B-nya 96, D-pitnya 128. Ya. Maka ini dalam sentimeter saja, 12,8 cm, 96 mm, 9,6 cm. Q-nya kita masukkan, kalikan 52,769 kilogram per sentimeter kuadrat. Kita kalikan K. Ya. Oh, ini K-nya ya. Kita kalikan Q sekarang 1,556 ya. Sentimeternya hilang, tinggal kilogram ya. Kalau dihitung itu sama dengan 10.089,500 kilogram. Jadi ketahanan wear-nya dia bisa 10.000 0,89. Ini jauh lebih besar kan ya, dari WT, karena WT-nya ketahanannya tadi untuk pinion maupun gear adalah 756 ya, jadi 10 kali lebih ini ya, artinya ketahanan ausnya bisa sampai sekian kilogram ya. Oke, sehingga bisa diterima ya desainnya. Begitulah kira-kira, mudah-mudahan dengan contoh soal ini ya, yang angkanya juga kita sudah cek dengan Excel tadi ya.
di sini. Ya, ini Excelnya, K-nya, Q, kemudian WW-nya yang jauh lebih besar daripada 754,432 sekian kilogram. Oleh karena itu, dari tinjauan keausan ya, roda gigi ini ya cukup kuat. Begitulah ya, kita telah mengerjakan dan mendemonstrasikan soal nomor 2 ya dengan melakukan tinjauan terhadap tahan aus dari muka roda gigi.